Hai guys, kembali lagi bersama saya di channel kita. Terima kasih sudah klik video saya. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Pada video kali ini saya akan membacakan dua bab yang terupdate, yaitu bab 4195 dan bab 4196. Kita langsung aja ya. Bab 4195. Ketika Kazao Hattori bergegas ke ruang bawah tanah dengan belati di tangannya, Kyofen telah diikat dan digantung oleh prajurit Wanlong. Dan dia dan Fei Hoyang masih terus memarahi satu sama lain. Sementara mereka saling membenci, mereka tidak lupa untuk saling menyalahkan. Melihat Kazao Hattori mendorong pintu dan masuk, keduanya tiba-tiba berhenti memarahi satu sama lain, dan mereka gemetaran dengan gugup. Fei Hoyang takut Hattori Kazao akan mengambil belati dan memotong sesuatu dari dirinya sendiri. Dan Kyo Fei-yun takut dia akan diperlakukan seperti Fei Hoyang dengan telinganya dipotong. Begitu Hattori Kazao memasuki pintu, dia melihat Kyo Fei-yun tergantung di udara. Ekspresinya tiba-tiba menjadi marah dan ganas. Dia melangkah maju, menendang perut Kyo Fei-yun dan menendang Kyo Fei-yun seperti karung pasir. Pada saat yang sama, Kazao Hattori memarahi dengan marah. Bajingan, kau telah menipuku untuk datang ke Amerika Serikat dan hampir membuat kesalahan besar di depan Tuan Yi. Aku tidak akan melepaskan kebencianku, bahkan jika aku membunuhmu. Kyo Fei ditendang terus-menerus dan dia berteriak panik. Tuan Hattori, saya adalah korban seperti Anda dalam masalah ini. Saya diperintahkan oleh Fei Hoyang di sebelah sana, dan dia adalah pelaku sebenarnya, bukan aku. Ketika Fei Hoyang mendengar ini, dia langsung berkata, Tuan Hattori, jangan tertipu oleh bajingan ini. Bajingan ini telah melakukan banyak hal yang menyakitkan. Kali ini, menggunakan Anda Ninja Iga adalah idenya. Kyofen berkata dengan cepat, jangan dengarkan mulut Fei yang bermarga itu penuh dengan kotoran. Itu spermanya yang ada di kepalanya dan ingin menyerang Nonagu. Saya mengundang Anda ke sini, dan itu sepenuhnya atas dorongannya. Kamu tidak bisa tertipu olehnya. Hattori Kazao berkata dengan dingin, Kyo Fei-yun, apakah kamu pikir aku masih belum tahu identitas aslimu? Nama keluarga Fei bukanlah hal yang baik, dan kamu bukan burung yang sangat baik. Lagi pula, dia menjambak rambut Kyo Fei-yun, menatapnya dengan mencibir. Kyo Fei-yun berhenti membuat perjuangan yang tidak perlu. Kamu dan Fei Hoyang tidak ada yang bisa pergi dari sini hidup-hidup. Begitu kata-kata itu jatuh, tangan kanan Hattori melambai tiba-tiba dan dalam sekejap dia memotong telinga kiri Kyo Fei-yun. Kyo Fei-yun hampir pingsan seketika. Dia kesakitan dan merasa darah hangat menyembur keluar dari telinganya. Tanpa sadar ingin menutupinya, tapi tangannya terikat dan tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia melihat telinganya yang patah jatuh ke tanah, seluruh tubuhnya runtuh dan dia tidak bisa menahan tangis. Melihat betapa sedihnya dia menangis, Fei Hoyang merasakan banyak kenyamanan di hatinya. Jadi dia mencibir dan mencibir. Kyo Fei-yun, itu tak akan tertahankan. Jangan khawatir, telingamu harus dipotong juga. Kyo Fei-yun memandang Kazao Hattori dengan putus asa, menangis dan memohon. Tuan Hattori, saya adalah korban sama seperti Anda. Hattori Kazao berkata dengan dingin, akulah korban yang sebenarnya. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat pisau di tangannya dan memotong telinga Kyo Fei-yun yang lain. Kyo Fei-yun menjerit kesakitan, tetapi Fei Hoyang tampak bangga. Menurut pendapatnya, jika dia berhasil membuang kesalahan pada Kyo Fei-yun, itu akan menjadi situasi terbaik. Tetapi, jika dia tidak bisa, setidaknya dia harus menyeret Kyo Fei-yun bersamanya.
Jika saya mati bersama di jalan menuju Huangquan, saya masih memiliki pendamping. Qiu Feiyun melihat keangkuhan dalam ekspresi Fei Haoyang dan dia sangat marah dalam hatinya. Kemudian dia tiba-tiba teringat sesuatu dan dengan cepat berkata kepada Kazao Hattori, "Tuan Hattori, Anda tidak boleh membiarkan Fei Haoyang ini pergi. Fei Haoyang, keluarga telah mengirim orang untuk terbang ke Jepang malam ini. Mereka mengira Anda mencuri Fei Haoyang. Jadi mereka mengirim banyak ahli untuk bersiap menghancurkan seluruh ninja Iga. Mungkin kali ini besok, keluarga atau teman Anda semua akan mati di tangan keluarganya. Jika aku jadi kamu, aku akan menikam bajingan ini sampai mati sekarang." Ketika Hattori Kazao mendengar ini, dia terkejut dan bertanya, "Bagaimana kamu tahu bahwa keluarga Fei mengirim seseorang ke Jepang?" Qiu Feiyun berkata dengan cepat, "Tuan Hattori, saya telah bersembunyi di rumah keluarga Fei akhir-akhir ini, dan saya tahu setiap gerakan keluarga Fei dengan sangat baik. Saya memiliki informasi bahwa kakek Fei Haoyang memang mengirim banyak orang pergi ke Jepang. Dia akan tiba di Jepang dalam waktu 10 jam dan tampaknya sangat tidak puas dengan kecepatan penerbangan sipil dan mencoba yang terbaik untuk memberi Concorde." Kita lanjut lagi bab 4196. Hattori Kazao tiba-tiba menjadi gugup. Dia sangat menyadari kekuatan keluarga Fei. Jika keluarga Fei benar-benar mengirim seseorang ke Jepang, hanya masalah waktu sebelum mereka menemukan ninja Iga. Bahkan sangat mungkin bahwa tuan dari keluarga Fei belum mendarat di Jepang dan personil intelijen dari keluarga Fei telah memeriksa ninja Iga dengan jelas. Karena itu, dia juga tahu betul di dalam hatinya bahwa ninja Iga yang sudah menurun kemungkinan besar akan rentan di depan tuan dari keluarga Fei. Dan sekarang keluarga Fei telah disalahkan karena mencuri Fei Haoyang dan memotong telinga Fei Haoyang. Mungkin Iga Ninja akan dimusnahkan kali ini. Memikirkan hal ini, Kazao Hattori sudah panik dan dia bahkan ingin segera menelpon ayahnya dan menyuruhnya untuk segera bersembunyi dengan ninja Iga agar tidak ditangkap oleh tuan dari keluarga Fei. Namun, terlepas dari kenyataan bahwa dia tampaknya dibiarkan tanpa pengawasan di villa ini, pada kenyataannya setiap gerakan berada di bawah pengawasan ketat prajurit Istana Wanlong, dan dia tidak memiliki cara untuk berkomunikasi dengan dunia luar sama sekali. Cemas, Kazao Hattori segera menodongkan pisau ke keluarga Fei Haoyang dan berteriak dengan tajam, "Beritahu saya informasi kontak keluarga Anda. Saya akan menemukan cara untuk memanggil mereka. Jika keluarga saya dalam bahaya, saya pasti akan membunuhmu dengan tangan saya sendiri untuk membalas dendam mereka." Melihat bilanya menembus kulitnya, Fei Haoyang menggemetaran dan ketakutan dan berkata di mulutnya, "Tuan Hattori, ini semua salah paham. Selama Anda menelpon saya akan segera meminta ayah saya untuk memerintahkan agar semua pemimpin tentara dipanggil kembali ke New York dan kemudian mereka akan dikirim ke utara ke Kanada untuk membunuh keluarga Qiu Feiyun." Qiu Feiyun tidak takut sama sekali karena dia menduga bahwa Hattori Kazao juga harus menjadi tahanan dan tidak ada cara untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Jadi dia mencibir Fei Haoyang dan berkata, "Fei Haoyang, kamu benar-benar tidak sebodoh itu. Karena kamu di sini, bagaimana mungkin kamu memiliki kesempatan untuk memanggil ayahmu?" Fei Haoyang juga tahu bahwa peluangnya tipis, tetapi dia selalu mencoba untuk yang terbaik. Jadi dia memandang Kazao Hattori dan berkata, "Tuan Hattori, Anda harus menemukan cara untuk menghubungi ayah saya. Apapun yang terjadi, selama Anda bisa ceritanya tentang situasi saya dan dia pasti akan menarik semua ninja." Hattori Kazao juga sangat khawatir saat ini dan seluruh orangnya sangat bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat ini, seorang prajurit Istana Wanlong masuk
menyerahkan ponsel kepada Kazuo Hattori dan berkata, "Nomor telepon Y." Hattori Kazuo buru-buru mengambil telepon dan berkata dengan gugup, "Tuan Y." Tuan Y tersenyum sedikit dan berkata, "Kazuo Hattori, apakah kamu mengkhawatirkan keluargamu sekarang?" "Ya." Hattori Kazuo tersendak. "Tuan Y, kekuatan keseluruhan Ninja Iga rusak parah dan sulit bagi mereka untuk menjadi lawan dari keluarga Fei." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, saya sudah meminta Nona Nanako dari keluarga Ito untuk mengatur penerbangan dan Anda dapat lepas landas dari Iga di Jepang kapan saja dan terbang langsung ke New York. Anda dapat digunakan ponsel ini untuk menelpon ayahmu sekarang dan biarkan dia mengatur agar orang-orang naik pesawat sesegera mungkin dan segera mereka bisa melepas landas sebelum keluarga Fei mendarat. Geng tidak akan ada hubungannya dengan mereka." Hattori Kazuo bertanya dengan heran, "Tuan Y, kau berencana membiarkan mereka datang ke New York?" "Ya," Ye Chen di ujung telepon berkata sambil tersenyum. "Datang ke New York adalah pilihan terbaik." Hattori Kazuo berkata dengan gugup, Tapi, New York adalah wilayah keluarga Fei. Mereka datang ke New York. Bukankah mereka sendiri?" Ye Chen tersenyum ringan. "Jangan khawatir, itu tidak akan lama sebelum kamu bukan lagi musuh keluarga Fei." Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Kita sambung lagi video berikutnya. Jika ada yang terupdate lagi akan saya bacakan lagi. Oke, terima kasih telah mengikuti video saya. Sampai ketemu lagi. See you.